Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga Allah juga limpahkan rezeki yang berkah dan melimpah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Tadi sudah diawali dengan baca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan dari sedikit ayat yang dibaca tadi sebagai cahaya untuk diri kita. Karena tatkala Al-Kahfi dibaca di malam hari, maka Allah akan memberikan cahaya antara diri kita dan juga dengan Baitul Atiq ataupun Baitullah ya. Namun tatkala Al-Kahfi itu dibaca di siang hari, di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya ataupun penerang untuk diri kita satu pekan ke depan. Insya Allah dalam menjalani aktivitas, kita tidak lagi bingung, tidak lagi buntu, tidak lagi gelap, karena Allah berikan cahaya insya Allah ya. Tadi meskipun hanya satu rukuk yang dibaca, nanti teman-teman Ustadz Ustadzah bisa menyambung, melengkapi di ayat-ayat yang lainnya insya Allah ya, sampai dengan besok sore. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita sampaikan tema yaitu adalah menemukan solusi bersama dengan Al-Quran. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pelajaran untuk diri kita melalui Al-Quran, yang kemudian kita bisa baca sejarahnya bagaimana Rasulullah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca, tapi kemudian diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, kemudian bisa menyelesaikan segala persoalan kehidupan yang sempat 600 tahun itu tidak terselesaikan. Insya Allah demikian pula dengan diri kita, saya Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita pun juga bisa menemukan solusi yang sama terhadap persoalan ataupun problematika yang sedang kita hadapi. Kalau saja kemudian persoalan 600 tahun lamanya itu bisa diselesaikan dengan Al-Quran, maka tentu persoalan kita yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau mungkin ada yang 10 tahun belum selesai, insya Allah akan selesai juga dengan Al-Quran. Baik, mohon izin untuk saya buka slide pada malam hari ini. Baik, saya ulang dulu biar nanti terlihat. Ya, mohon maaf untuk yang mic-nya masih terbuka, mohon untuk dimatikan ya. Ya, baik ya. Kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Temukan solusi bersama dengan
Al-Quran. Dan ini bagaimana kalau kemudian kita membaca kisah-kisahnya, dan banyak sekali ya kisah-kisah dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk ataupun pelajaran dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup di dunia ini. Baik, saya akan mulai dari satu ayat ya, yaitu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Atau bagaimana agar Al-Quran ini bisa memberikan dampak bagi kehidupan kita, bagaimana Al-Quran ini betul-betul hadir untuk kita sebagai solusi dalam kehidupan kita. Ada di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di sini Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah ya, dijelaskan bahwa dialah Allah yang telah mengutus kaum yang buta, yaitu adalah Muhammad Rasulullah SAW, yang memang ini menandakan bahwa Al-Quran ini bukan tulisan, bukan ciptaan atau bukan karangan Muhammad, karena Muhammad tidak bisa menulis ya. Berarti memang ini adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah berasal dari Allah. Karena Muhammad itu tidak bisa membaca ya. Tidak bisa membaca. Sehingga betul-betul ini sebagai bukti bahwa Al-Qur'an ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian harus kita yakini. Ya, yang dimana kemudian Rasulullah ini satu adalah tilawatil Al-Qur'an, yaitu adalah membacakan ayat-ayat kepada mereka, bacakan Al-Quran kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para sahabat, kepada orang-orang yang kemudian didakwahi oleh beliau, yang kemudian diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu adalah mensucikan mereka. Dari apa? Dari hal-hal yang kemudian bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dengan adanya Quran ini dibacakan kepada mereka, mereka kemudian akan betul-betul hanya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Orang-orang yang kemudian mau belajar membaca Al-Quran, mau dekat dengan Quran, maka insya Allah hati mereka akan jauh lebih suci, hati mereka akan jauh lebih tenang. Mereka akan mendapatkan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Quran itu baru dibaca saja kawan-kawan ketika teman-teman betul-betul membaca, diawali dari ambil air wudhu, kemudian sunnah-sunnah baca Quran dilakukan, termasuk dengan pakaian yang bagus, menghadap kiblat, kemudian mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, maka insya Allah akan muncul ketenangan hati, ya, akan muncul ketenangan hati. Kenapa? Karena hatinya suci. Dan ketika seseorang itu hatinya sudah suci, maka kebenaran itu akan mudah masuk. Ilmu itu akan mudah masuk. Karena ilmu itu bagian cahaya, dan ketika hati seseorang itu kotor, maka tidak akan bisa masuk cahaya itu. Jadi semacam tertutupi. Yang kemudian di ayat ini, Rasulullah juga mengajarkan, yaitu adalah tentang kitab dan juga al-hikmah. Ya, jadi kalau tadi pertama adalah tilawatil Quran, membaca Quran, kemudian mensucikan mereka, kemudian berikutnya adalah mengajarkan ilmu Al-Quran. Ya, tidak sekedar kemudian membaca, tapi juga kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran dan juga hikmah ataupun sunnah dari Rasul Muhammad SAW. Bagaimana kemudian para sahabat itu betul-betul dididik oleh Rasulullah, setiap hari mereka belajar Al-Quran, 10 ayat demi 10 ayat mereka pelajari, dan kemudian mereka amalkan dalam kehidupan mereka. 10 ayat mereka pelajari dan kemudian mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Maka betul dalam waktu 23 tahun, Rasulullah bersama dengan para sahabat, dengan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan mereka, mereka bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan kehidupan. Dan juga kemudian ketika seseorang sudah tilawah Al-Quran, baca Al-Quran,
maka kemudian Allah akan benar-benar mengangkat mereka dari kesesatan. Jadi seseorang ketika mau dekat dengan Quran, mau membaca Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, maka Allah akan benar-benar mengangkat mereka dari kesesatan. Jadi sebelumnya benar-benar mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Setelah mereka itu membaca Quran, maka kemudian Allah akan angkat mereka, Allah akan jauhkan mereka dari sebuah kesesatan. Maka betul di beberapa kota saya sudah kunjungi ya, sehingga saya menemukan satu pola bahwa ketika persoalan kehidupan itu muncul di tengah-tengah masyarakat, itu lantaran masyarakat itu jauh dari Quran. Mereka tidak pernah buka Quran, mereka tidak pernah baca Quran. Ya, kehidupan mereka hanya lebih memikirkan pada kehidupan dunia. Kalaupun toh mereka membaca Quran itu hanya ayat-ayat tertentu, hanya surat-surat tertentu. Padahal Al-Quran itu jumlahnya ada 114 surat. Sehingga ini harus semuanya dibaca. Mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada beberapa ayat, ada beberapa surat di dalam Al-Quran memang memiliki keutamaan tertentu. Seperti surat Al-Mulk yang dibaca ketika di malam hari misalnya. Ya, Allah akan menjaga kita. Itu betul. Tetapi ada juga ayat-ayat lain, ada juga surat-surat lain yang kemudian tidak bisa kita abaikan atau tidak boleh kita abaikan, tetap harus kita baca juga, tetap harus kita pelajari. Maka teman-teman yang alhamdulillah kita bina kemarin itu, mereka rata-rata ketika membaca Al-Quran sudah bisa rutin ya, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas ya. Ini ayat pertama yang kita pelajari pada malam hari ini ya. Jadi Allah itu mengutus Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya, atau dengan tilawah, kemudian mensucikan mereka, mengajarkan mereka dengan ilmu kitab dan juga hikmah, dan juga kemudian Allah akan mengangkat mereka dari kesesatan. 4 hal ini ya, yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini. Kita akan lanjutkan ya, dengan Quran kita bisa apa? Ya, kita akan lanjutkan. Ada di Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan sebagaimana telah kami sempurnakan sebuah nikmat, yaitu dengan cara mengutus Rasul. Jadi mengutus Nabi Muhammad itu, mengutus Rasul, di antara kita semuanya ini, di antara hamba-hambanya, di antara umatnya, itu adalah bentuk penyempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu dengan membacakan ayat-ayat kepada kamu, ya, ayat-ayat kami kepada kamu, dan juga mensucikan kamu, ya, sama dengan ayat sebelumnya tadi. Dan kemudian mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, sama. Perbedaannya ada nih di terakhir, ya, di ujung ayatnya. Yaitu apa? Allah akan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi dengan kita itu dekat dengan Quran, dengan kita itu mau belajar Quran, dengan cara kita itu mendekat Quran, maka Allah akan berikan ilmu apapun yang belum kita kuasai, yang belum kita kuasai, ya. Ilmu dagang ada di sini, ilmu marketing ada di sini. Maka Allah akan tunjukkan, Allah akan pertemukan diri kita itu dengan orang-orang yang ahli marketing. Allah akan pertemukan diri kita itu dengan orang-orang yang pintar di bidang dagang. Allah akan pertemukan diri kita itu dengan orang-orang yang ahli di bidang tertentu. Ini cara Allah ingin memberikan ilmu yang belum kita ketahui adalah seperti itu. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita pengen ilmu dagang, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang ahli dagang. Maka kita akan dapat ilmu tentang perdagangan. Kita sedang menggarap sebuah pertanian, maka kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang ahli di bidang pertemuan. Atau bisa jadi Allah kirimkan ilmu-ilmunya ya, lewat wasilah-wasilah yang lain, ya. Jadi dengan cara kita itu dekat sama Quran, kalau di ayat sebelumnya tadi itu
kita akan dijaga oleh Allah, betul-betul diangkat dari kesesatan. Di ayat yang ini Allah kemudian akan berikan ilmu yang belum kita ketahui. Maka ini rumus sederhananya, teman-teman perbanyak saja baca Quran, maka insya Allah teman-teman akan dipertemukan dengan ilmu-ilmu atau orang-orang yang membawa ilmu yang memang kita butuhkan. Nanti cara seolah-olah Allah itu menggerakkan hati orang-orang untuk bertemu dengan kita. Seolah-olah Allah itu menggerakkan alam ini. Kalau ilmunya orang luar negeri itu adalah loa ya. Jadi sesuatu seolah-olah alam itu yang menggerakkan seperti itu. Padahal adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Kemudian bisa dipahami ya. Maka pentingnya kemudian kita dekat dengan Quran. Karena sekali lagi ini semua solusi kehidupan kita ada di Quran. Kenapa? Karena tadi tatkala kita dekat dengan Quran, kita akan diangkat dari kesesatan. Tatkala kita dekat dengan Quran, maka Allah akan ajarkan ilmu yang belum kita kuasai. Menarik ya. Nah, kemudian karena itu Allah kembali menjelaskan. Karena itu ingatlah kepadaku ya. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku pula akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka kita harus ingat kepada Allah. Dengan kita dekat dengan Quran, itu sebagai sarana kita itu ingat kepada Allah. Dengan kita itu dekat kepada Quran, ini sebagai sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu pernah mengingkari nikmatku, kata Allah. Berarti kawan-kawan, tatkala kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk perbanyak baca Quran, berinteraksi dengan Quran, itu nikmat yang luar biasa. Kita jangan abaikan satu nikmat itu. Kang, Ustadz, hutang saya belum lunas. Oke, hutang bisa saja belum lunas, tetapi Allah kasih nikmat yang lain. Yaitu apa? Kita nyaman dengan Quran, kita asik baca Quran. Dulu barangkali bulan-bulan kemarin kita baca satu ayat aja berat. Tapi sekarang alhamdulillah bisa 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bahkan mungkin bisa sampai juz per hari. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Satu ketika saya di Surabaya pernah ketemu dengan seorang supir taksi yang beliau mengeluhkan tentang kehidupannya. Ya, beliau bilang, "Mas, saya itu dalam hidup kenapa ya? Susah banget untuk baca Quran." Lalu kemudian kita coba analisa ya. Padahal beliau waktunya banyak nganggurnya juga. Ya. Kita coba analisa. Kita bilang begini, "Pak, coba deh ya, Bapak coba istighfar dulu ya. Jangan-jangan kita itu tidak punya waktu buat baca Quran karena memang Al-Quran tidak mau kita baca. Atau jangan-jangan kita itu tidak bisa berinteraksi dengan Quran, tidak nyaman baca Quran karena memang kita belum mendapatkan nikmat untuk bisa baca Quran. Kita dekat dengan Quran, bisa baca Quran, ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap malam Jumat bisa ikut ngaji Zoom seperti ini pun juga nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang-orang yang pengen ikut kajian Zoom juga, tetapi HP mereka tidak support, jaringan mereka tidak support, kuota mereka tidak support dan sebagainya ya. Maka ketika teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah bisa sering berkumpul seperti ini dalam sebuah majelis ilmu rutin, ini sebuah nikmat yang besar juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah hati kita akan jadi tenang. Tatkala hati itu tenang, maka pertolongan Allah, kejutan-kejutan dari Allah itu tinggal menunggu waktu. Ini yang menarik teman-teman. Tatkala kita itu mendekatkan diri kepada Allah, kepada Quran, kemudian kita punya hati yang tenang, hati yang lapang, maka itu tandanya Allah akan semakin dekat dengan pertolongannya, dengan memberikan pertolongan kepada kita ataupun memberikan kejutan kepada kita. Ya, jadi kita diminta untuk ingat kepada Allah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah. Kemudian kembali Allah ingatkan di ayat 153-nya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah.
Innallaha ma'as sabirin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Orang-orang yang merasa di hatinya ada iman, yang kita percaya kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin akan ada hari pembalasan, yang kita yakin akan ada hari perhitungan di kemudian hari, maka jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ini salah satu wasilah yang besar. Tatkala hatinya sedang gundah, tidak tahu mau ngapain, daripada cuma bengong saja, maka ambil air wudhu, sholat. Ya, ada nih, kita sedang betul-betul sudah mentok nih, nggak tahu mau ngapain ya, ketakutan muncul, maka jadikan sabar dan sholat ini sebagai menolong. Maka ambil air wudhu, sholat. Ya, cerita sama Allah, mengadu sama Allah tentang keluh kesah yang sedang kita hadapi, tentang persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Maka insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan setelahnya. Kalaupun kemudian Allah belum jawab saat itu juga, bisa jadi ini menjadi sebagai awal pahala yang besar akan terus mengalir. Karena tatkala kita tidak berputus asa, kemudian kita berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian terus memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatat itu sebagai sebuah kebaikan. Manakala kemudian kita pengen segera diberikan lunas amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian kita sudah melakukan hal yang terbaik di hadapan Allah, tetapi belum juga itu kunjung datang, maka berarti Allah pengen agar kita itu terus melakukan itu sebagai tabungan amal kebaikan untuk diri kita. Ya. Oke, lanjutannya adalah ada di surat Toha ayat 132 yang kemarin sudah kita share ya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan itu. Jadi kita sholat dan kemudian bersabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai kemudian kita lelah, sampai kemudian betul-betul Allah datangkan pertolongannya. Kalau kemudian Allah belum datangkan pertolongan, bagaimana? Ya terus sholat terus, kerjakan kebaikan-kebaikan itu, kerjakan ibadah itu, jangan berhenti. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah meminta rezeki dari kita. Allah tidak akan pernah meminta harta kita. Tetapi justru Allah lah yang kemudian memberikan rezeki kepada kita. Tatkala kita mau sholat, kemudian kita bersabar, terus bersabar menunggu pertolongan dari Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang besar kepada diri kita. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih dalam hal sholat ya. Sholat dan kemudian bersabar. Bersabarlah kawan-kawan ya. Teman-teman yang sudah menjalankan 40 hari, lanjut di 40 hari kedua. Lanjut di 40 hari ketiga, sehingga teman-teman kemudian sudah tidak lagi memikirkan ini sudah 40 hari yang keberapa. Lakukan terus. Karena Allah menilai sebuah proses, bukan hasil. Ya, proseslah yang kemudian Allah nilai. Insya Allah setiap kebaikan, setiap ibadah yang kita lakukan akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak itu akan dibalas. Tatkala Allah ridho, maka Allah akan balas baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kita coba kemudian ada kemarin teman-teman yang masih terkait dengan amanah ya, yang belum lunas juga. Nah, ini kami berikan amalannya. Ini sudah dilakukan oleh beberapa orang dengan utang miliaran pun Allah bisa lunaskan ya. Insya Allah ya. Yang pertama, teman-teman baca ini ya. Teman baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Berapa kali Ustaz baca sebanyak-banyaknya? Dibaca kapan? Dibaca selesai sholat ya. Sehabis sholat wajib, sehabis sholat duha, sehabis sholat tahajud dibaca ya.
Kenapa? Artinya cukuplah Allah itu sebagai tempat diri kita, sebagai penolong, sebagai pelindung. Cukup Allah ya. Tidak ada yang lain yang bisa melindungi kita, tidak ada yang lain bisa menolong kita. Kalaupun kemudian ada orang datang nagih, maka hanyalah Allah yang bisa melindungi kita, hanya Allah lah yang menolong diri kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus dibaca adalah di surat Ali Imran ayat 26 dan 27 ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Tuhan kami yang mempunyai kerajaan. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu punya kerajaan, Allah punya kekuasaan, dan Allah itu akan memberikan kerajaan kekuasaan itu kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah juga yang mencabut kekuasaan ataupun kerajaan itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian Allah bisa memuliakan seseorang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah juga bisa menghinakan seseorang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan itu akan kembali kepada diri kita yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di ayat 27-nya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Ya, Allah itu bisa memasukkan malam ke dalam siang, mengganti malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu bisa ya. Menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup, itu juga bisa. Dan kemudian ketika Allah itu sudah memberikan rezeki kepada seseorang, itu tanpa batas ataupun tanpa hisab ya. Baca ini juga ya selepas sholat. Yang terakhir ini doanya yang sering kita sampaikan teman-teman, yang kemarin sudah kita bagikan ya buat teman-teman yang sudah japri, kita bagikan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ada banyak redaksi ya, tapi sekali lagi saya paling suka redaksi yang ini ya. Ini kalau teman-teman sering baca maksurat dari Hasan Al-Banna, ini juga ada versi ini ya dari Syekh Hasan Al-Banna ya. Ada versi ini bisa dibuka di buku maksurat ya. Baik yang maksurat kubro ataupun yang maksurat sugro. Yang artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan juga kesedihan. Khawatir sesuatu yang belum terjadi dan sedih atas sesuatu yang sudah terjadi ya. Jadi kita khawatir kadang dengan bayang-bayang kita. Nah, nanti takutnya begini, takutnya begitu, takutnya kita di ini, takutnya kita di itu, gitu ya. Lalu kemudian juga aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga kemalasan, ya, dari sifat lemah kita dan juga kemudian sikap malas kita. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari ketakutan dan juga kekikiran, agar kita itu jadi orang yang mudah berbagi dengan orang lain, ya, tidak kikir, tidak pelit. Dan kemudian kita berlindung kepada Allah juga dari belitan hutang. Insya Allah mudah-mudahan dilunaskan hutang kita, dan juga kemudian dari penindasan seseorang yang suka menagih hutang, ya, seperti itu. Ini tiga amalan ya. Karena kita tadi fahamkan bahwa ini Quran adalah sebagai solusi, dan kita melihat bahwa teman-teman banyak yang sedang dirundung persoalan ini ya. Silakan dibaca tiga ini ya. Jadi ini doa ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian ada di surat Ali Imran ayat 26 dan 27, dan juga ditambah dengan doa ini. Insyaallah ya, dalam waktu dekat betul-betul Allah akan berikan kejutan-kejutan kita ya. Meskipun belum bisa lunas semuanya, tetapi setidaknya Allah akan memberikan pencerahan atau sudah ada titik terang dalam kehidupan kita, insya Allah ya.
Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, ya, demikianlah materi kita pada malam hari ini. Kita nanti sambung dengan diskusi dan juga sharing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki yang banyak untuk kita semuanya, ya. Dan saya berdoa agar kita semuanya kelak dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di surga Firdaus bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, sambil menunggu Gus Wi, barangkali juga ada yang ingin sharing. Malam hari ini tadi sebenarnya kita mau jadwalkan untuk bertemu dengan Ibu Retno, ya, yang kemarin sudah menyelesaikan 1,6 miliarnya, tapi beliau ada barengan, insya Allah di pekan depan, ya, di pekan depan khusus kita akan sampaikan materi, ya, kita kedatangan tamu tentang bahas soal amanah, tentang lunas hutang, ya, insya Allah di pekan depan. Teman-teman jadwalkan pekan depan, insya Allah kita bisa bareng-bareng lagi ngaji, ya, dengan beliau, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan diri kita pada malam Jumat pekan, ya. Yang nggak ada suaranya mungkin coba dicek mic-nya, ya. Dicek dulu. Mungkin belum dibuka, ya, tadi. Ya, oke, ya. Ini langsung saya tanggapi dari Bu Siti Munjiah, ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon tipsnya untuk saya yang masih kurang bisa membagi waktu untuk riyadhah, soalnya masih punya bayi dan masih menyusui, ya. Insya Allah memang ini banyak juga dialami oleh ibu-ibu yang lain, ya, ketika masih usia balita anak itu tentu akan banyak kendala, ya. Yang terpenting adalah kemudian kita bisa gunakan ibadah atau riyadhah itu tatkala bayi tadi itu sedang istirahat atau tidur, ya. Ini mana nih, ya. Ya, ini bisa gunakan ketika mereka sedang tidur, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, ya. Tidak harus kemudian meninggalkan jauh dari mereka, tapi bisa di dekat bayi kita atau anak kita, ya. Insya Allah. Jadi dicoba nanti, ya, Bu Siti Munjiah, bismillah saja. Sebisa mungkin insya Allah ketika niat baik itu akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menilai sejauh mana diri kita itu betul-betul serius dan juga komitmen dalam menjalankan riyadhah ini, ya. Baik, Bu Siti Munjiah. Dari Bu Jelining, saya alhamdulillah daging sekali materi malam ini. Ya, oke, matur suwun. Semoga bisa menyelesaikan tanggungan yang berat ini. Amin, insya Allah, ya. Mudah-mudahan bisa selesai. Dari Irwan, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, ya. Apa ada tips-tips untuk segera mendapatkan pertolongan Allah dari Ali? Ya, tips-tipsnya tadi ya sudah kita sampaikan, ya. Jadi mendekatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Al-Quran itu dibaca bukan sekedar dipajang, ya. Dibaca mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ada sebuah kisah seorang ulama yang berguru kepada ulama yang lain. Nah, tatkala selesai berguru diberikan pesan, ya. Bacalah Al-Quran, perbanyaklah baca Al-Quran, maka hidupmu akan mudah. Dan betul, akhirnya ulama yang tadi berguru itu membaca Al-Quran semakin banyak, dari 1 juz per hari
hingga 3 juz per hari, hingga kemudian 10 juz per hari. Dan betul kehidupannya betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul kemarin kita juga melihat, menyaksikan teman-teman yang melakukan riyadhah untuk bisa lunas hutang, itu baca Qur'annya minimal 1 juz ya, sampai dengan 3 juz, bahkan ada juga yang 5 juz per hari. Nah, kan ada grup riyadhahnya ada ya, cuman kemarin sudah kita tutup ya, karena kita hanya buka kuota untuk 20 grup putra dan 20 grup putri ya. Dan ada komitmen fee-nya ya. Jadi tidak free tapi ada komitmen fee. Yang komitmen fee itu bisa membuat seseorang bisa betul-betul serius dalam menjalankan ya, karena pernah kita buka yang free gratis tapi hanya sedikit yang betul-betul menjalankan riyadhahnya. Ada tulisannya HP ini. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya di luar tema, apakah pahala sedekah sama infak itu sama? Oke, baik ya. Tergantung dari besarnya. Ya, kalau ini ditanya tergantung dari besarnya, karena begini, sedekah itu adalah semua amal baik itu adalah sedekah. Ya, semua amal baik itu termasuk sedekah. Jadi zikir, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah sedekah. Baca Quran itu bagian dari sedekah. Membuang duri di jalan, membuang sampah ke tempat sampah, kemudian menyingkirkan batu di pinggir jalan, ini termasuk sedekah. Mendoakan temannya, ini juga termasuk sedekah ya. Lalu infak itu adalah bentuknya harta atau materi, itu infak ya. Infak termasuk bagian dari sedekah juga ya. Jadi kalau infak itu sudah pasti sedekah, tapi kalau sedekah itu tidak harus berupa materi atau belum tentu infak ya, seperti itu. Sehingga pahalanya bagaimana? Pahalanya sesuai dengan kadar yang kita berikan. Ya, ketika besar maka insyaallah akan besar juga. Baik, terima kasih Guswi sudah kembali bergabung dengan diri kita. Ya, materi sudah selesai, Guswi bisa dilanjutkan untuk sharing dan juga diskusi. Tadi sudah kita mulai sedikit sampai di Bu atau Pak ini ada tulisannya HP itu. Baik, Ya, silakan baik. Gus. Mohon maaf Kang, tadi ada urusan ke belakang sebentar. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, jamaah semuanya. Tadi sudah dijawab beberapa pertanyaan, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari pertanyaan berikutnya dari Ibu, mohon maaf. Ya. Sebentar. Mohon maaf, sampai ke Ibu siapa tadi, Kang? Mohon maaf. Ada tulisannya HP di situ. Tidak ada namanya, hanya tulisan tadi HP. saya baca juga. Oh gitu ya. Yang yang mana tadi ya? Nah, sekarang Bu Nia ya. Bu Nia ya, oke. Di atasnya Bu Gina. Oh iya ya, baik-baik. Bu Nia ya, oke. Baik, lanjut Bu Nia. Atau dengan pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang sudah berniat tidak mau membayar hutang? Ya, monggo Kang. Iya. Nah, ini dosa besar ya. Ketika berhutang kemudian memang betul-betul berniat tidak ingin mengembalikan, berniat untuk tidak membayar, Masya Allah. Ini dosa besar ya. Astagfirullahaladzim. Nanti akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jaminannya seperti itu ya. Dijamin ini kalau tidak mau bayar hutang. Yang tidak sengaja saja, ya, yang tidak sengaja artinya mereka punya hutang, kemudian
belum bisa membayar atau belum bisa melunasi saja itu tertahan untuk bisa masuk ke dalam surga, apalagi yang memang sengaja atau jelas-jelas tidak ingin membayar, maka tempatnya adalah kebalikan daripada neraka, kebalikan dari surga, yaitu adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Gus. Oke, baik. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Jadi berniat untuk hal yang tidak baik, tentu nanti juga akan mendapatkan sesuatu yang sudah ya Allah tetapkan ya. Jadi kalau tidak mau, ya ini sudah berniat tidak membayar utang berarti Allah akan catat ya, sebagai bagian dari dosa. Baik, ini berikutnya dari Ibu Gina Khairunisa. Saya mau ikutan grup Riyadhahnya, Kang. Ya, ini sepertinya untuk Riyadhah ini sudah grup. Masih ada kesempatan kira-kira, Kang, untuk grup Riyadhahnya? Ini untuk saat ini sudah kita tutup, sudah berjalan Oke, 2 hari ini, 3 hari baik. ini, Gus ya. Ya, betul. Oke, jadi untuk Ibu Gina Indonesia mungkin nanti bisa dijadwalkan untuk periode berikutnya ya. Bersiap saja, mulai membiasakan diri secara personal. Nanti kita akan ikutkan lagi untuk grup Riyadhah pada sesi berikutnya ya, kedua nanti setelah kita kontrol ya. Mohon maaf, jadi untuk yang periode pertama ini sudah kita close dulu sesuai dengan jumlah yang kemarin dipersilakan untuk ikut. Bunda Alisa, ya pertanyaannya, Assalamualaikum Kang, maaf mau tanya kalau kita memberikan hutang kepada orang lain, nah katanya kita hanya boleh nagih hanya 3 kali, benarkah? Terus ada hadisnya. Terus apa hukumnya kalau kita nggak nagih-nagih hutang pada orang tersebut? Silahkan Kang. Ya, oke, ya. Nagih atau mengingatkan teman kita atau orang lain yang punya hutang kepada kita adalah sebuah kewajiban. Jadi setelah kita itu memberikan pinjaman ataupun hutangan kepada orang lain, maka kewajiban kita selanjutnya adalah mengingatkan sesuai dengan jatah kesepakatan. Jatah kesepakatan kapan? Bulan depan. Oke, bulan depan diingatkan. Kok masih melenceng lagi? Kapan ini? Ya udah diingatkan lagi. Begitu seterusnya ya. Sampai kemudian betul-betul kita itu ya jadi orang, karena jangan sampai kemudian kawan kita ataupun orang-orang yang dekat dengan kita itu yang punya hutang, jangan sampai kemudian kita nagihnya di akhirat ya. Kita nagihnya di akhirat, jangan sampai seperti itu. Itu dalam rangka kemudian kita sayang kepada mereka. Jadi kita nagih itu atau mengingatkan mereka yang berhutang itu dalam rangka karena kita tuh sayang kepada mereka, ingin menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi diingatkan. Tapi kalau kemudian ketika diingatkan terus, kok kemudian masih ngeyel, ya, alasannya adalah alasan yang kemudian sekedar dibuat-buat saja, maka ya silahkan. Tugas kita sudah mengingatkan, tatkala mereka tidak punya keinginan untuk membayar, ya yaitu akan kembali kepada mereka masing-masing. Ini akan jadi pahala untuk diri kita. Dan kelak kita di akhirat bisa nagih kepada mereka, diganti dengan pahala mereka untuk diri kita. Ya, seperti itu insya Allah ya Bunda Alisa, maka silahkan nanti untuk diingatkan ya, diingatkan insya Allah ya. Baik, demikian Gus Wi. Baik, berarti bisa lebih dari 3 kali ya Kang ya, sampai Bisa, ya kemudian silahkan orang ya. tersebut paham itu ya. Silahkan, Baik, betul. Ya. baik, oke. Jadi tidak ada batasan 3 kali, tapi silahkan sampai kemudian orang tersebut ingat hutang-hutangnya ya. Jika kemudian diingatkan juga tidak ingat-ingat, ya nanti akan ada balasannya ketika di akhirat. Baik, lanjut dari Bu Siti Munjiah. Meskipun riyadhah sholat tidak tepat waktu, misal pas masuk waktu sholat kita sebagai wanita dianjurkan sholat tepat waktu di rumah. Sedangkan pada saat itu Bayi Isa minta ASI ya. Mana yang harus didahulukan? Nah, ini. Silakan Ya. Kang. Oke. Ya, silahkan memberikan ASI kepada anaknya ya. Silahkan, itu adalah haknya anak, itu rezekinya anak, maka silahkan diberikan. Tapi kemudian kita sebagai orang tua tentu kita juga bisa mulai mengatur pola. Jadi
bayi atau balita atau anak itu punya pola yang kemudian kita bisa atur. Contoh, bayi itu tidurnya berapa jam, ya. Setiap 4 sampai 5 jam sampai dengan 6 jam bayi itu akan tertidur, ya. Maka kita bisa atur kapan agar mereka itu bisa melek, kapan agar mereka itu bisa tidur. Termasuk juga waktu-waktu kapan bayi itu menyusu. Ini kita juga bisa atur, ya. Sehingga kita bisa usahakan agar tatkala waktu sholat itu mereka sedang posisi tertidur dan sebagainya. Itu nanti mulai dibiasakan, insya Allah, ya. Ketika ini betul-betul bisa diatur, bisa disiasati, maka nanti kita akan diberikan kemudahan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini ada pembiasaan-pembiasaan. Coba aja dicek seorang balita yang kalau tidur itu di atas jam 11 malam, mereka setiap hari juga akan begitu. Pola ini ketika tidak dirubah, ya akan seperti itu terus. Bahkan ada ya orang yang bayi itu ketika habis isya dia tidur, nanti kalau jam 11 itu udah mulai bangun dan nggak tidur lagi sampai subuh. Ada juga seperti itu. Ini pola-pola yang kemudian ketika pola ini tidak dirubah ya akan seperti itu seterusnya. Demikian Gus, insya Allah, ya. Tapi tadi kalau kemudian bayinya minta ya dikasih, jangan malah ditinggal sholat, ya. Seperti itu Gus. Baik, ya. Jadi silakan Ibu untuk ketenangan juga ketika kita sholat, ya. Jadi silakan putranya untuk diberikan ASI terlebih dahulu sehingga nanti ketika kita menjalankan sholat akan lebih tenang, ya. Dan tetap masih dalam waktu masuk waktu sholat. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Erawan Listianto, ya. Ustadz, di masjid tempat saya, kota infak dibagi 3 jenis. Untuk pendidikan Islam, anak yatim, dan infak masjid. Manakah yang harus saya dahulukan ketika ingin berinfak? Apakah boleh waktu sedekah subuh sekalian di masjid? Silakan Kang. Ya, boleh. Sedekah subuh boleh di mana saja. Boleh di masjid, boleh di kencelengnya masing-masing yang ada di rumah. Lalu kemudian kotak mana yang kemudian harus kita dahulukan, ya, maka silahkan bisa dicek kira-kira dari sekian kotak yang ada itu, dari takmir masjidnya itu yang paling banyak atau paling sering dibuka yang mana, gitu ya. Karena ada yang sampai satu kotak itu dibukanya setahun sekali, itu ada, ya. Ada juga yang kotak itu dibuka sebulan sekali, ada juga yang kotak itu dibuka sepekan sekali, itu ada. Maka silahkan dipilih, ya. Kalau beberapa masjid itu mereka sudah mulai merutinkan untuk dibuka rutin dan langsung disalurkan secara rutin. Tapi ada juga yang beberapa tempat mereka harus menahan dulu sampai beberapa waktu tertentu, ya. Maka silakan itu nanti tidak akan mengurangi daripada besarnya pahala yang kita lakukan seperti itu. Insya Allah, ya, di kotak manapun insya Allah baik. Seperti itu Gus Wi. Baik, ya. Silakan nanti Pak Irwan bisa, ya, tentu bisa menanyakan ke takmir ataupun juga ke jamaah yang lainnya terkait dengan pemanfaatan dari kota infak tersebut. Baik, lanjut dari Bu Janatun Nura Aliyah, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, apakah hutang di koperasi yang saya juga jadi anggotanya, apa itu juga termasuk riba? Ya, silakan Kang. Ya, sekali lagi riba itu kaitannya dengan satu adalah akadnya, yang kedua adalah transaksinya, ya. Jadi kalau kemudian apapun nama lembaganya, ya apapun nama lembaganya itu tidak kemudian menjamin tentang akadnya, tidak menjamin tentang transaksinya, ya. Sehingga teman-teman silahkan dicek apakah riba atau tidak itu dari akad dan juga dari transaksinya. Akadnya seperti apa? Apakah peminjaman uang secara cash money dan kemudian nanti diberikan tambahan sehingga itu masuknya riba, ya. Jadi cash money misalnya pinjam 100.000 nanti mengembalikan 110, nah, dan seterusnya. Kemudian soal transaksi, transaksinya bagaimana? Transaksinya itu apakah ketika nanti tiap bulan kita menunggak, misalnya salah satu contoh saja, ya, ketika menunggak kemudian ada biaya administrasi daripada penunggakan kita, nah itu termasuknya riba, ya. Silahkan nanti masing-masing boleh dicek. Sekali lagi
kita tidak berbicara tentang lembaga ya, tapi tentang akad dan juga tentang transaksinya. Insya Allah demikian. Baik, ya, baik. Jadi terkait dengan akad yang nanti dijalankan dalam lembaga tersebut ya. Jadi nanti mungkin bisa dipantau, dilihat apakah ada unsur-unsur ya yang kemudian tergolong sebagai transaksi yang ribawi. Ya, ini nanti bisa ditanyakan. Mungkin Bu Jonathan bisa menanyakan pada tokoh-tokoh agama setempat terkait dengan transaksi dari lembaga tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya Popon dari Garut mau tanya, surat apa yang sebaiknya dibaca pada waktu sholat tobat dan sholat hajat? Nah, surat apa Kang ini? Ya, oke ya. Baik, maka kita kembali ke hajatnya itu apa ya. Kalau tadi kemudian terkait dengan hajat apapun, ini saya pernah menulis ya, tentang hajat apapun, baca tadi di surat Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Ini hajat apapun insya Allah bisa dipakai, boleh digunakan, dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajatnya tersebut bisa terwujud ya. Kalau kemudian hajatnya adalah pengen naik haji, pengen umroh, maka baca ayat-ayat terkait dengan haji dan umroh. Ya, misalnya di Al-Hajj ayat 27, ayat Hajj 28 ya, dan seterusnya itu ada ya. Lalu kemudian terkait dengan surat taubat ya. Ini apa surat yang harus kemudian dibaca ya. Teman-teman boleh baca surat apa saja ya. Kalau kemudian ada beberapa literatur tentang surat-surat apa surat-surat yang dibaca untuk bacaan sholat tobat, maka silakan itu juga digunakan, boleh, tidak masalah ya. Karena pada prinsipnya sholat tobat itu tidak ada bacaan khusus yang harus kemudian dibaca. Yang terlebih adalah ketika kita tobat betul-betul sudah tidak ingin mengulangi lagi dan kemudian ada perasaan menyesal. Saat kita itu sholat itu betul-betul dalam rangka kita itu ingin mensucikan diri kita dan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Setelahnya kemudian kita baca istighfar. Insya Allah demikian ya. Silakan. Baik, ya, semoga bisa dipahami ya Bapak atau Ibu Popon terkait dengan surat-surat tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dwi Anton. Ya, ya. Sambil memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung membuka mic dan videonya, silakan ya. Yang ingin bertanya langsung, kalaupun melalui chat juga dipersilahkan. Dari Dwi Anton, Bapak Dwi Anton ya. Bismillah, Ustadz, Alhamdulillah saya sudah mulai riyadhah 40 hari. Hari ini hari pertama, mohon saya didoakan agar dianugerahi istiqomah. Ya, baik, amin. Ya, Amin. ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan juga keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Senantiasa amin, berdoa amin, dan amin. mohon bimbingan dari Allah ya, karena yang bisa Amin. memberikan keistiqomahan kita itu adalah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala dan kesungguhan diri kita seperti itu. Ya, betul. Baik, baik kita lanjutkan dari Alisa lagi. Kang, kalau hutang kartu kredit yang macet gimana? Udah belasan tahun dan bunga berbunga. Silakan Kang. Ya, ini maksudnya bagaimana solusinya atau bagaimana hukumnya ini mungkin perlu tapi jelas itu masuknya riba, kemudian secara hukum ya itu masuknya riba, dan kemudian mohon ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga pernah main kartu kredit ya, sama dengan teman-teman yang lain saya pernah mengalami juga kondisi-kondisi itu ya. Silakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian lakukan negosiasi ya, negosiasi kepada pihak terkait, lembaga terkait untuk agar diberikan kemudahan ya. Apa kemudahannya? Salah satunya adalah hanya membayar pokoknya saja sehingga tidak harus jumlahnya terus bertambah ya, tapi insya Allah dengan jumlah yang tetap sesuai dengan apa yang kita pinjam itu yang akan kita kembalikan ya. Tapi sekali lagi memang butuh tekadnya harus betul-betul bulat dan harus betul-betul serius minta perlindungan kepada Allah SWT tatkala bertemu dengan mereka, negosiasi ya agar apa yang kita sampaikan itu diterima oleh mereka. Mereka tentu akan senang tatkala kita itu datang kepada mereka dan kemudian ada niatan untuk menyelesaikan ya.
Karena kalau di dunia lembaga perbankan seperti itu, ketika ada yang macet, itu nilainya jadi jelek ya. Ada nilai yang kemudian jadi jelek. Nah, seperti itu. Silahkan Gus, lanjut ya. Ya, baik. Hukumnya itu tadi Kang yang Oh, dimaksud. Jadi hukumnya kalau ya, hukumnya hukumnya riba. ya Hukumnya ya, riba. Maka mohon baik, maaf, mohon ampun sama Allah SWT. baik. Jelas ya hukumnya riba. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Tia atau Mbak Tia. Biasanya saya kalau tidak sempat tilawah, saya baca surat-surat yang saya hafal sambil bekerja atau beberes rumah. Lalu bagaimana caranya untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran secara tilawah tiap hari? Ya, caranya Kang, biar istiqomah Ya, dalam baca Al-Quran. oke. Ini tips dari kawan saya. Ini sebagian buat teman-teman ya. Tips dari kawan saya. Sebelum teman-teman beraktivitas di pagi hari, maka gunakan untuk baca Quran. Itu pertama kali. Awali dulu. Awali hari dengan baca Quran. Maka insya Allah ke belakang itu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Saya pernah berceritakan, barangkali kita di siang hari itu ada jadwal kita mungkin padat gitu ya. Seolah-olah jadwal kita tuh padat dan tidak ada waktu buat kita itu untuk baca Quran. Tapi ketika itu dibaca di awal sebelum kita beraktivitas, maka di siang harinya itu betul-betul Allah mudahkan. Selesai ya. Yang mungkin meeting dengan klien itu seharusnya adalah butuh waktu 3 jam. Ini cuma 3,5 jam aja udah deal misalnya. Allah yang nanti bantu ya. Yang biasanya di jalan itu padat, sesak, macet, ini lancar aja di jalan ya. Yang mungkin harusnya butuh waktu 30 menit, ini 10 menit udah nyampe tujuan. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, Gus. Ya, baik. Tetap harus dilandasi niat, kemauan kuat, tekad ya. Dimulai dari mungkin beberapa ayat itu ya, secara konsisten istiqomah, tinggal nanti nambah kalau sudah terbiasa ya, diawali di setiap awal setelah sholat subuh atau di awal pagi. Baik, lanjut pertanyaan dari Pak Mulyadi. Assalamualaikum Ustadz, bahwa setiap amalan tergantung dari niatnya. Ketika kita udah meluruskan niat, kita karena Allah SWT, tapi masih mengharapkan balasan di dunia, gimana Ustadz? Ya Allah. Ya, betul ya. Memang godaan setan tuh ada. Orang yang awalnya sudah lurus, sudah ikhlas karena Allah, itu ada bisikan-bisikan dari setan agar berubah ya. Yang tadi niatnya sudah karena Allah itu berubah. Itu ada juga berubah karena pengen pujian, berubah karena kita pengen dimuliakan oleh manusia, pengen dianggap oleh teman-teman dan sebagainya, itu ada keinginan-keinginan itu kemudian dari bisikan-bisikan setan. Maka senantiasalah kemudian kita itu untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Itu betul-betul kita berlindung dari Allah karena semakin kuat keimanan kita, yang goda ini juga bukan setan, bukan jin biasa lagi, ini udah level yang tinggi juga dia. Beda dengan yang biasa-biasa saja ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa kartun anak-anak zaman sekarang ini Gus, ini lucu Gus ya. Jadi setan itu justru malah kalah dengan manusia. Kalah dalam apa? Dalam hal berbuat dosanya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih setan manusia daripada setannya itu sendiri. Ada lucu-lucu yang kisah-kisah saat ini itu saya melihatnya ya. Ya, jadi itu senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi niatan baik tentu akan ada godaan dan setan akan terus menggoda. Lalu kemudian terkait dengan ibadah tadi ya, teman-teman, kemarin sudah saya kirimkan beberapa tulisan ya. Teman-teman silahkan ketika ibadah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk itu. Setelah ibadah selesai, kemudian teman-teman angkat tangan, minta dunia, itu boleh. Jadi bukan ibadahnya yang sebagai lantaran kita minta dunia ya, tapi tetap niatnya ibadah itu karena Allah. Setelah ibadah selesai, baru kemudian angkat tangan minta dunia, itu boleh ya.
Minta akhirat, minta dunia itu boleh, minta apapun boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan seperti itu kaidahnya. Kita ibadah dulu karena Allah, baru kemudian kita minta kepada Allah. Habis baca Quran, ya kita doa minta dunia boleh, ya. Seperti itu. Habis sholat kita angkat tangan minta dunia boleh. Habis sedekah kita angkat tangan minta dunia boleh. Tetapi ibadah-ibadah kita tadi itu betul-betul harus kita landasi karena Allah. Seperti itu, Gus. Ya. Baik, terima kasih Kang. Semoga bisa dipahami Pak Mulyadi ya terkait dengan penjelasan tadi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Sania. Assalamualaikum Ustaz. Saya sangat bersyukur sudah bisa bergabung di live-nya. Semoga istiqomah. Semoga saya juga temukan jalan keluarnya masalah utang di sini. Jadi sudah mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian online kita. Ya, dan ini Ibu Sania dari Papua kalau nggak salah ya, dari Manowari atau dari mana ini? Dari daerah timur ini, Gus. Dan beliau sudah merasakan berapa kejutan-kejutan dari Allah ya, meskipun kecil tapi sudah ada ya. Mudah-mudahan nanti yang besar itu juga Allah selesaikan. Insyaallah demikian. Baik Kang. Semoga tetap bisa diistiqomahkan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustadz, suami yang ngasih utang disuruh nagih sama saya, tapi jawabnya selalu biarin aja Bun buat tabungan di akhirat, padahal suami saya sendiri sedang dikejar-kejar hutang pinjol. Ini menjelaskan terkait tadi Ustadz. Ya, Kang, untuk yang Bunda Alisa. Ya sudah diingatkan, kalau sudah diingatkan kemudian tetap ngeyel ya sudah, memang betul ya, diikhlaskan soal nanti jadi tabungan di akhirat. Begitu aja, gampang. Tapi memang untuk hati ikhlas itu ya perlu proses, Gus. Tidak mudah juga. Insya Allah demikian. Betul. Baik, lanjut dari Bu Maya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Ustaz, sekedar sharing. Teman-teman coba ditambah praktekkan ilmu ikhlas. Insya Allah semuanya akan dilancarkan sama Allah. Saya sendiri sudah praktekkan dan alhamdulillah Allah memberikan banyak surprise indah sama saya. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batinnya. Ya, ini saran dari Ibu ya. Luar biasa. Bu Maya, ya, terima kasih. Bu Maya Jogja ya, Bu Maya Temanggung ini ya. Iya, betul. Masya Allah. Jogja. Nah, terima kasih sudah bergabung Bu Maya ya. Saya pernah ketemu dengan beliau di salah satu hotel di Jogja. Mudah-mudahan kelak bisa dipertemukan lagi oleh Allah SWT secara langsung ya, Bu Maya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Maya ya. Ada yang mau disampaikan Bu Maya? Silakan. Enggak, cuman sekedar mohon maaf ini Tat. Ya, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sering banyak dapat sharing dari Kang Udin, dan ada beberapa juga sih yang saya praktekkan gitu. Terus saya tambahin juga yang saya sampaikan tadi bahwasanya ilmu ikhlas itu memang sangat penting. Jadi di saat kita sudah banyak mempraktekkan semua ayat-ayat Al-Quran, semua itu baik. Tapi kalau di saat kita mempraktekannya tapi hati kita itu belum yakin, dalam artian kata masih mengharapkan lebih, pada saat kita tidak mendapatkan itu akan kecewa dan ilmu-ilmu yang lain itu dianggap bahwasanya oh ini nggak manfaat, oh ini nggak bagus, oh ini bagus. Tapi padahal sebenarnya hati kita sendiri itu yang belum ikhlas gitu untuk menjalanin gitu. Jadi yang saya katakan tadi, ini mohon maaf ya Ustaz ya, saya bukan guru tapi pengalaman saya cuma silakan pengalaman saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya itu pernah juga mengalami hal-hal yang teman-teman alami semua, mungkin ada juga yang lebih berat lagi yang saya alami dibandingkan dengan teman-teman semua. Saya pernah dihianati sama suami, tapi ya pada saat itu saya ingin marah, saya ingin apa, tapi ketika saya ikhlaskan ternyata semuanya jadi lega, dan itu seolah-olah itu tidak pernah terjadi apa-apa. Kembali Allah itu lancarkan, Allah mudahkan, Allah kasih solusi itu
dengan sangat-sangat indah gitu loh, tanpa saya mengeluarkan banyak energi gitu, tanpa saya harus sampai harus marah. Ya, Terus kemudian saya pernah juga ada teman yang minjem ke saya itu sekitar 65 juta. Pada saat saya tagih dengan baik-baik, mengingatkan dengan baik-baik, saya inikan dengan baik, tidak ada solusi lah, intinya tidak ada solusi. Bahkan saya sempat juga marah sama dia. Akhirnya kita jadi putus hubungan, putus persaudaraan akhirnya. Dan ketika saya pada saat itu saya sadar, saya istighfar, oh ya Allah saya itu salah gitu. Apa yang saya miliki ya sudah, yang saya pakai sekarang. Berarti yang teman yang pinjam itu kalau memang sudah bukan milikku ya sudah, saya benar-benar ikhlas, tidak memikirkan lagi, tidak akan menagih lagi. Sudahlah, berikan aja kelancaran rezeki buat teman saya itu, saya sebut namanya. Ya. Mudah-mudahan dia bisa membayar utang-utangnya ke orang lain. Tapi kalau untuk saya ikhlaskan. Dan tidak disangka saya itu sudah mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lah. Tiba-tiba orangnya itu datang ke kantor. Saya pun sudah lupa mukanya saking lamanya kita tidak kontak setelah kejadian itu, kita sudah tidak kontak lagi. Pokoknya semungkin dia ngeblokir saya juga, saya nggak tahu. Tiba-tiba datang ke kantor sama piket itu nyampaikan, Mbak ada yang nyari dari Wates. Dari Wates siapa? Saya nggak punya teman di Wates gitu. Nah terus dia datang, saya pas ke ruang tamu kantor ya, Mbak Maya ingat sama saya nggak? Siapa ya? Saya kok lupa. Ini siapa? Saya benar-benar blank mukanya waktu itu. Terus kata dia, Mbak, saya minta maaf, saya itu kok akhir-akhir ini kok kepikiran sama Mbak Maya ya. Kepikiran apa? Saya kok punya utang sama Mbak Maya. Utang yang mana ya? Itu loh Mbak Maya, saya pernah utang 65 juta, ini saya bawain uang cashnya. Saya itu langsung kaget bingung, loh ini beneran bayar utang ke saya, udah punya uang, saya bilang itu. Iya Mbak, saya terus terang hati saya itu gelisah gitu. Padahal saya nggak pernah kontak lagi sama dia. Mungkin Allah yang menggerakkan hatinya dia betul, gitu. Ya, betul. Betul Allah itu. Mungkin lagi, tapi pasti Allah yang menggerakkan hatinya. Nah, dia bayar terus waktu itu dia bilang, Mbak Maya, tapi saya cuma punya uang 60 juta. Yang ininya bisa diikhlaskan nggak? Saya bilang tuh, mungkin saya waktu itu akan marah, kamu sudah nggak bayar utang sekian tahun, datang-datang kurang lagi kan. Tapi pada saat saya ngobrol sama dia, saya cuma ketawa aja. Oh ya sudah, nggak apa-apa, seadanya aja. Mau sanggupnya berapa bayarnya Mbak Maya? Tolong diikhlasin ya yang sekian juta. Oh iya baik gitu. Saya terima uangnya itu. Dan masya Allah seminggu setelah itu tiba-tiba ada teman telepon dari Jakarta. Mai, saya lagi ada rezeki, saya mau kirimin buat anakmu 5 juta buat anakmu jajan. Ya Allah, masya Allah langsung diganti sama Allah. Gitu. Iya, Allah ganti lewat jalur yang lain, ya, masya Allah. Dari orang lain. Nah, terus yang baru-baru ini, baru Desember kemarin kebetulan kan, alhamdulillah saya adanya di rumah itu bukan tahun kemarin lah. Ya. Alhamdulillah saya kan punyanya motor. Jadi ketika saya bolak-balik Jogja Magelang, karena saya dinasnya di Jogja, tinggalnya di Magelang, saya naik motor bolak-balik itu, di jalan itu saya, ya Allah, ini ya, dalam hati sempat iri gitu. Enak ya yang naik mobil bolak-balik, dia cuman nggak kehujanan, nggak kepanasan gini, tapi terus tiba-tiba saya istighfar, astagfirullahaladzim. Ya udah saya ikhlas ya Allah, dengan apa yang sudah kamu berikan ini saya bersyukur banget, saya sudah bisa naik motor. Bagaimana dengan mereka yang naik bus, bagaimana mereka yang harus jalan kaki atau apa gitu. Dan nggak sampai sebulan itu tiba-tiba saya ditelepon dari saudara keluarga di Jakarta itu nanya, Mai kamu PP bolak-balik Jogja Magelang naik apa? Saya bilang, ya naik motor, ya kan adanya motor. Terus bagaimana? Dia, udah kamu ke Jakarta besok, kamu pilih mobilnya, saya yang bayarin, saya yang beliin, nggak usah mikir, itu bukan utang gitu. Saya kan jadi bingung, loh, kok tiba-tiba saya gitu. Saya kan langsung kaget. Oh ya sudah, saya ke sana. Alhamdulillah saya sampai sana, saya langsung dikasih uangnya, terus saya dipilihkan mobilnya. Itu pun saya bilang, dibilang, terus ini gimana? Ini enggak, itu BPKB-nya udah bawa kamu, itu mungkin rezekimu lewat saya. Tiba-tiba saya dapat rezeki, tiba-tiba saya kepikiran kamu gitu. Kasihan mungkin Maya dia naik motor nggak balik Jogja Magelang gitu, mikir di jalan sentuhan
harus melewati truk apa segala macam gitu. Itu salah satunya. Ini maaf ya, bukan maksudnya, tapi Iya, sharing Masya tentang Allah. ini. Sharingnya luar biasa ini ya. Terus bulan kemarin ini Desember 2021, waktu itu saya kan ada niatan mau membayar uang KPR saya melunasin gitu untuk melepaskan diri dari riba. Waktu itu sempat juga sharing dengan Ustadz Jati sama Kang Awang juga. Terus Kang Awang udah salah satunya kalau enggak kamu opnam ya amputasi gitu kan. Nah, terus saya bilang, aduh ini saya jual aja di rumah atau gimana, saya jual aja lah, saya bilang gitu. Saya pakai amputasi aja, cara amputasi aja, nggak masalah gitu. Insya Allah ada rezeki untuk cari lagi gitu, untuk cari rezeki lagi. Nah di saat saya minta sama Allah, udah ya Allah, saya benar-benar ikhlas, rumah saya ini saya jual untuk melepaskan saya dari riba. Saya benar-benar ikhlas, saya sudah tidak mau berhubungan lagi dengan riba apapun itu, walaupun banyak tawaran-tawaran gitu lah. Apalagi kita kan pegawai negeri, banyak tawaran dari bank gitu kan. Ini banyak godaan lah. Tentu banyak itu. Ya. Nah, pada saat saya berdoa sama Allah, ya Allah, pokoknya saya sudah ikhlas, sudah rumah itu nggak masalah, nggak apa, sudah ngomong sama anak. Karena memang waktu itu saya pernah waktu saya beli rumah itu, Dek, ini jatah kamu yang ini jatah kamu yang ini gitu. Terus saya ngomong sama anak, Dek, kita lepaskan diri dari riba ya, kita Mama jual ya rumahnya, nggak apa-apa ya, besok kalau ada rezeki kamu berdoa aja, kita dapat rezeki, kita bisa beli rumah lagi gini kata anak. Iya nggak apa-apa mah kalau mau lepas dari riba gitu. Itu dan Masya Allah itu saya bulan Desember itu tanggal 5 Desember, maksudnya saya ada acara di Bandung. Kemudian ada saudara tuh di Jakarta itu telepon, kamu mau ke Bandung? Saya, iya. Kamu mampir dulu di Jakarta deh. Emang ada acara apa? Enggak, mampir aja dulu di Jakarta, nanti baru itu kamu ke Bandung. Bahkan saya ke rumahnya di Jakarta, cuma semalam itu rumah Jakarta, karena memang ada dinas di Bandung. Istrinya itu ngomong sama saya gitu, Mai sini kamu masuk kamar, ada apa gitu. Kita kemarin dapat rezeki, terus kita tuh bilang ini rezekinya kita kasih ke siapa gitu, baiknya untuk apa dan situ saya juga nggak tahu, pikir saya itu cuma dikasih 1 juta 2 juta gitu kan. Saya kaget, saya tuh dikasih 100 juta, ini terserah kamu mau lunasin kamu atau mau buat apa, itu terserah kamu kata gitu. Nah, saya terus sekarang bingung, ya Allah, ini saya benar-benar kemarin ketika saya ikhlas itu mungkin sama Allah, ini rumah ini masih rezekimu gitu, masih rezekimu dan kamu bisa lunasin dengan cara ini gitu. Iya, betul. Nah, terus yang Januari kemarin ini jadi kalau yang saya rasakan itu benar-benar ilmu ikhlas, terus yang riada, terus sedekah, terus saya juga membumikan salawat gitu ya, Tat. Saya udah nggak tahu yang dari mana yang Allah amalan mana yang Allah balas, saya juga kurang tahu. Pokoknya saya laksanakan aja niat saya karena Allah gitu. Pada saat itu kan saya kan ada motor yang dulu satu itu, terus saya pakai mobil, yang saya dikasih mobil itu, terus suami kan pakai motor itu, kata suami, Mas motornya saya pakai mobil aja di Jogja. Oh iya, jadi saya pakai mobil itu. Kebetulan tugas saya kan banyak dinas luar, jadi kadang masuk gang, kadang masuk ini, saya kadang dapat jalan buntu, harus muter jauh gini semacam. Terus saya bilang, dalam hati saya ngomong gini, susah ya, ternyata lebih enak naik motor gini-gini, saya susah ya bawa pakai mobil, harus masuk gang, harus mundur jauh, harus di sini. Tapi terus saya langsung ya istighfar, saya ya Allah, saya salah, saya sudah dikasih rezeki mobil, saya sudah dikasih ini kok masih ngeluh gitu. Udah saya kasih Allah, walaupun saya lewatin jalan jalan yang harus sempit dengan jalan semotor, karena kebetulan saya di sini kan jurusita di Jogja. Jadi untuk memanggil para pihak yang berperkara itu kadang masuk gang, kadang nyari alamat yang susah lah gitu. Iya, betul. Nah pada saat kemarin itu ada yang minjam KTP saya, Mbak Maya, saya pinjam KTP-mu untuk apa? Pokoknya pinjam aja KTP-mu. Wah, jangan disalahgunakan loh. Sekarang banyak loh yang pinjam pinjol segala macam gini-gini. Enggak, pokoknya pinjam KTP-mu. Dan
28 atau 29 Desember kemarin itu tiba-tiba ada yang ngirim motor ke rumah Tan. Honda Beat. Suami saya tuh dikirimnya ke rumah di Magelang karena alamat saya kan alamat Magelang. Iya betul, Masya Allah. Suami saya lagi tidur, terus telepon gitu, Ma ini kok ada yang ngirim motor, Ayah udah bilang nggak pernah pesan motor, tapi ini dari dealernya ini motornya atas nama Bu Maya Pak, ini soalnya nggak bisa dikembalikan karena sudah dibayar lunas. Pengirimnya cuma bilang kirim ke alamat sini, jadi sebenarnya ya Allah benar-benar kalau kita ikhlas itu mau utang, mau apa segala macam yang kita jalani benar-benar Allah mudahkan. Dan itu juga saya ajarkan kepada anak saya waktu itu, anak saya waktu daftar di Abu Bakar, dia nggak lulus, dia sempat kecewa. Saya bilang, Dek, udah ikhlas aja, insya Allah nanti ada rezekimu kalau memang kamu masuk di situ. Ya, alhamdulillah dia masuk di LHI, kemudian SMA-nya dimudahkan sama Allah, langsung bisa masuk di LHI. Itu saya bilang ikhlas itu. Ini mohon maaf teman-teman, sekedar sharing. Masya Allah, luar biasa. Syarat dengan makna ini ya. Karena bagaimanapun kondisi kita, kalau kemudian kita marah itu tidak akan merubah keadaan. Ya kita marah pun tidak akan. Karena ada teman-teman yang suka marah-marah di sosmed, kemudian ngomong nggak jelas, itu kan juga tidak akan merubah keadaan. Ya, Insya Allah. Ya. Silakan Gus. Jadi gini, maaf saya tambahin sedikit. Jadi kan saya punya teman, kebetulan kita teman grup membumikan sholawat itu. Ada teman yang ngomong di grup, Mbak Maya saya tuh udah sholawat 100 kali, Mbak Maya sudah gini, tapi kok saya nggak bisa mendapatkan keajaiban kayak Maya. Terus saya bilang, mohon maaf Bun, saya bilang untuk mendapatkan keajaiban itu bukan karena tapi coba deh dirubah niatnya. Jangan niatkan sholawat karena saya pengen beli mobil misalnya. Jangan niatkan sholawat karena saya pengen punya rumah ini. Tapi niatkan sholawat karena Allah, insya Allah itu ikhlaskan, niatkan, pokoknya istilahnya ikhlas itu kayak kita mohon maaf kamar mandi buang ya sudah, kita nggak ingat lagi gitu. Jadi sholawat ataupun ayat apapun yang kita baca, kita benar-benar niat ikhlaskan karena Allah, itu insya Allah apa yang cuman kita terbersih dalam hati itu akan kita dapatkan dalam waktu dekat ataupun mungkin waktunya yang Allah, kamu dapatnya pas ini, kamu dapatnya pas timing ini baru bisa dapat gitu. Gitu kan, sekedar sharing. Okay. Siap. Masya Allah ya. Silakan Gus. Ya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bu Maya, sangat inspiratif sekali. Ya, semoga bisa diambil ibrahnya buat jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita luruskan niat-niat kita ya, termasuk mengikuti kajian ini kita ikhlaskan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ya, insya Allah nanti dengan keikhlasan kita Allah akan memberikan sesuai dengan yang Allah tentukan gitu ya. Jadi pemberian itu bukan karena kemauan kita, karena sudah diatur oleh Allah. Ya, kalau kita tadi mendengarkan Bu Maya kan, ya bisa jadi Bu Maya juga nggak tahu nanti dari mana asal rezeki itu. Ya, tapi itulah yang akan menyelesaikan semua urusan-urusannya. Jadi kita jalan saja, atau kita jalankan saja dalam rangka mencari ridha Allah. Ya, bukan karena agar segera selesai urusan kita, tapi kita niatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ya, ini ibrah ataupun inspirasi yang kita dapatkan dari Bu Maya tadi, dan bisa kita praktekkan insya Allah. Baik, kita akan lanjut pertanyaan berikutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya, dari Pak Aliso Pratman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya masih berdoa tak bisa mengingatkan orang yang berhutang kepada saya? Karena orang yang berhutang pindah dan hilang kontak. Dan bagaimana hukum orang tersebut bila saya telah mengikhlaskannya, dan begitu sebaliknya, bagaimana cara membayar hutang bila orang yang kita hutangi hilang kontak juga atau tidak tahu tempat tinggalnya lagi? Ya, oke. Ya, silakan Kang. Ya, oke ya. Tadi satu contoh disampaikan oleh Bu Maya juga bahwa ya doakan aja, ya doakan saja kan kebaikan mereka meskipun mereka menghilang entah di mana, ya kita doakan aja semoga Allah menjaga mereka dan kemudian memberikan hidayah, dan entah di kapan hari nanti mudah-mudahan Allah yang mengatur segalanya ya. Jadi ketika sudah Allah berikan ridho, sudah Allah bimbing mereka orang-orang yang kita doakan itu, maka Allah yang nanti akan mengaturnya. Dan tatkala kita berdoa untuk mereka itu kan pahala juga untuk diri kita ya. Kita berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita, kita berdoa untuk orang-orang yang enggak suka dengan diri kita,
Ini kan akan kembali kepada diri kita pahalanya, insya Allah begitu. Lalu kemudian bagaimana kita hutang tapi sudah tidak tahu orang yang kita hutangi atau kita pinjam pada seorang itu sudah tidak tahu di mana rimbanya, ya. Sudah maksimal kita cari informasi kemanapun, ke saudara, ke teman dan sebagainya, tidak ketemu misalnya, ya. Kalau memang betul-betul sudah hilang, kalau kemudian masih ada ahli waris maka sampaikan ke ahli warisnya, ya. Kalau masih ada ahli waris, sampaikan ke ahli warisnya. Kalau memang mentok betul-betul sudah tidak ada hubungan lagi, ahli waris juga tidak ketemu, teman juga tidak ketemu, dan tidak tahu di mana rimbanya, maka silahkan diinfakkan atau disedekahkan, ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan untuk mereka. Kita sedekahkan, kita infakkan atas nama mereka. Insya Allah akan jadi kebaikan untuk diri mereka. Seperti itu, Gus Wi. Oke, baik Kang. Jadi bisa mengambil inspirasi dari Bu Maya tadi, ya, Pak Ali, ya, Insya Allah. Semoga nanti kita bisa dimudahkan segala urusan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini masih. Baik, ini ada dari Bu Sania, betul. Ya, betul Ustaz, ini dari Papua Manokwari. Sudah jam 11. Wah, luar biasa ya. Biasa, terima kasih Bu Sania masih mengikuti acara sampai selesai. Ya, kemudian merespon dari Bu Maya tadi ya, Masya Allah semuanya ya. Baik, baik Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan. Nah, ini mungkin saya bacakan ya, pernyataan atau pertanyaan dari Dwi Vivin Saifuddin. Baik. Baik, ini yang terakhir yang saya bacakan Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktu juga sudah melebihi dari kesepakatan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di sesi pekan berikutnya. Ini saya bacakan dari Pak Saifuddin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bercerita. Saya di bank ada hutang bank 650 juta. Dan hutang tersebut hutang orang tua saya. Qadarullah, bapak saya meninggal bulan September 2021. Almarhum meninggalkan tanah dan rumah seluas 3.600 meter. Dan di tanah tersebut ada dibangun masjid yang akan diwakafkan kepada masyarakat sekitar. Karena orang tua saya meninggal, pembangunan dilanjutkan oleh saya dan kakak adik-adik saya. Sebelum almarhum meninggal, almarhum berwasiat agar tanah dan rumah tersebut dijual dan dipakai untuk melanjutkan pembangunan masjid. Tetapi hati kecil saya ingin sekali uang tersebut sebagian untuk menutup hutang bank orang tua saya yang atas nama saya pinjamannya. Tapi di satu sisi ya juga ingin rumah tersebut seandainya terjual untuk melanjutkan pembangunan masjid. Saya bingung harus bagaimana. Saya mencoba semaksimal mungkin ikhtiar langit karena keuangan keluarga kami tidak bisa untuk melanjutkan pembangunan masjid dan pembangunannya terhenti sementara rumah belum terjual. Hutang belum tertutupi. Alhamdulillah, wa syukurillah, 1 minggu lalu ada hamba Allah yang menghubungi saya akan melanjutkan pembangunan masjid tanpa saya keluar uang sedikit pun, dan hamba Allah tersebut melanjutkan sampai bisa digunakan untuk umat. Ya. Mudah-mudahan insya Allah rumah tersebut bisa terjual dan saya bisa menyelesaikan hutang riba. Masya Allah, ikhtiar langit. Ya, lagi-lagi inspiratif sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya ketika kita semuanya meniatkan dalam rangka ridho Allah, jalan terbaik untuk kehidupan kita, nanti banyak jalan-jalan terbuka untuk kehidupan kita. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement, Kang Udin, silakan. Langsung ditutup. Baik, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Luar biasa pertemuan kita pada malam hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil ibrohnya, banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Semoga bisa menjadikan inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam rangka ikhtiar langit untuk mencari solusi dari masalah-masalah ataupun dari amanah-amanah yang Allah berikan pada kita. Dan tentunya ini sebagai sarana bagi kita untuk nanti dimudahkan urusan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah ustadz-ustadzah yang telah mengikuti acara kita ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kita untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan.
Kita akan ketemu lagi di acara kita selanjutnya pekan berikutnya. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk mengikuti agenda-agenda kita selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.